As-Safina Al-Qadiriyah li Asis Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirul Asror, makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah Ruh Muhammad. Ia diciptakan dari cahaya, Nur, Jamalullah. Karena itu, dalam hadis Qudsi disebut, pertama kali yang aku ciptakan adalah Ruh Muhammad dari cahayaku. Nabi juga bersabda, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah ruhku. Dan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahayaku. Dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah kolam. Dan yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah akal, hari Abu Dawud. Jadi, ruh, nur, kolam, dan lain-lain pada dasarnya adalah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad juga bisa disebut nur, karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi Jalalullah. Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. Qs Al-Maidah, 15. Hakikat Muhammad disebut juga Al-Qalam pena karena ia menjadi perpindahan ilmu seperti halnya mata pena sebagai penoreh ilmu di hamparan alam huruf. Ruh Muhammad adalah ruh termurni, sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Ini sesuai dengan sabda Nabi, aku dari Allah dan orang-orang beriman dariku. Dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut dalam bentuk terbaik dan hakiki. Dan, Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam lahut. Alam ini disebut juga dengan negeri asal. Lalu, setelah 4000 tahun dari penciptaan Ruh Muhammad, Allah menciptakan Arasy dari Nur Muhammad. Begitu pula, seluruh makhluk lainnya diciptakan dari Nur Muhammad. 42 rahasia dahsyatnya selawat Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qaddasallahu Sirruhu, memberi nasihat, ketahuilah membaca selawat kepada Nabi Muhammad adalah salah satu ibadah paling mulia, bentuk ketaatan paling luhur, ibadah yang paling tinggi nilainya yang diperintahkan Allah kepada kita, sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan pengagungan terhadap derajat beliau. Orang yang membaca selawat dijanjikan akan mendapatkan tempat paling indah di akhirat dan pahala paling besar. Membaca selawat adalah amal perbuatan yang menyelamatkan, ucapan paling utama, ibadah yang menguntungkan, mengandung barokah paling banyak, dan ahwal yang paling kokoh. Dengan membaca selawat, seorang hamba bisa meraih keridaan Tuhan yang Maha Penyayang, memperoleh kebahagiaan dan restu Allah, barokah-barokah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkatan derajat yang lebih tinggi, serta mampu mengobati penyakit hati, dan diampuni dosa-dosa besarnya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Qs Al-Ahzab 33, 56. Dalam kitab As-Safina Al-Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menjelaskan tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah dengan merujuk apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Furhan dalam kitab Haqaiq Al-Anwar. Beliau menyebut 42 keutamaan dan keuntungan berselawat kepada Nabi. Menurutnya, membaca selawat kepada Nabi membuahkan banyak faedah yang bisa dipetik oleh seorang hamba. 1. Berselawat untuk Nabi berarti melaksanakan perintah Allah. 2. Berselawat untuk Nabi berarti meniru Allah yang berselawat kepada Nabi. 3. Berselawat untuk Nabi berarti meniru malaikat-malaikatnya yang berselawat kepada Nabi. 4. Mendapat balasan 10 kali lipat selawat dari Allah untuk diri kita pada setiap selawat yang kita ucapkan. 5. Allah akan mengangkat derajat orang yang membaca selawat 10 tingkat lebih tinggi. 6. Mendapat 10 catatan kebaikan. 7. Allah menghapuskan 10 dosa keburukan. 8. Berpeluang besar doanya akan dikabulkan Allah. 9. Selawat adalah syarat utama mendapat syafaat dari Rasulullah. 10. Selawat adalah syarat untuk mendapat ampunan Allah dan akan ditutup segala aib. 11.
Selawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakutinya. 12. Selawat adalah syarat seseorang dapat dekat kepada Rasulullah. 13. Nilai selawat sama dengan nilai sedekah. 14. Selawat adalah alasan bagi Allah dan para malaikat untuk membacakan selawat balasan. 15. Selawat adalah syarat kesucian jiwa dan raga bagi pembacanya. 16. Terpenuhinya segala keinginan. 17. Selawat adalah alasan seseorang mendapat kabar baik bahwa dirinya kelak akan memperoleh surga. 18. Selawat adalah faktor memperoleh keselamatan di hari kiamat. 19. Selawat adalah alasan bagi Rasulullah untuk mengucapkan selawat balasan. 20. Selawat dapat membuat pembacanya teringat akan semua hal yang dilupakannya. 21. Selawat dapat membuat harumnya sebuah majelis pertemuan dan orang-orang yang hadir tidak mendapat kerugian di hari kiamat kelak. 22. Selawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembacanya. 23. Selawat dapat menghapus julukan orang kikir ketika selawat dibacakan. 24. Selawat menjadi penyelamat dari doa ancaman Rasulullah bagi orang yang membaca selawat ketika namanya disebutkan. 25. Selawat akan mengiringi perjalanan pembacanya kelak di atas jembatan menuju surga dan akan menjauh dari orang yang tidak membacanya. 26. Selawat akan menghilangkan keburukan-keburukan di suatu majelis pertemuan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan Rasul-Nya. 27. Selawat adalah penyempurna pahala dari sebuah percakapan yang dimulai dengan menyebut nama Allah dan membaca selawat kepada Rasul-Nya. 28. Selawat adalah faktor yang dapat menyelamatkan seorang hamba ketika berada di atas jembatan menuju surga. 29. Selawat menghapus status sebagai pembenci selawat. 30. Selawat adalah alasan bagi Allah untuk mengumumkan pujian baiknya kepada pembaca selawat tersebut di hadapan semua makhluk, baik di bumi maupun di langit. 31. Selawat dapat mendatangkan rahmat Allah. 32. Selawat dapat mendatangkan berkah. 33. Selawat dapat melanggengkan dan mempertebal cinta kepada Rasulullah di mana cinta ini merupakan simpul pokok keimanan, dan keimanan seseorang belum sempurna tanpa adanya cinta kepada Nabi. 34. Selawat dapat memikat hati Rasulullah agar mencintai dirinya. 35. Selawat mendatangkan hidayah dan menghidupkan hati yang telah mati. 36. Selawat adalah syarat agar nama pembacanya disebut-sebut di hadapan Rasulullah. 37. Selawat dapat memantapkan iman dan Islam serta membacanya sama dengan memberi hak yang layak diterima oleh Rasulullah. 38. Selawat merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat dari Allah. 39. Bacaan selawat mengandung zikir, syukur dan pengakuan atas nikmat Allah. 40. Selawat yang dibaca seorang hamba adalah bentuk doa dan permohonan kepada Allah, terkadang doa itu dipersembahkan kepada Nabi dan tak jarang pula untuk dirinya sendiri, karena selawat dapat mendatangkan tambahan pahala. 41. Selawat adalah buah yang paling manis dan faedah paling utama yang dapat didatangkan dari pembacaan selawat atas Nabi adalah melekatnya gambaran seorang Nabi yang mulia di dalam jiwa pembacanya. 42. Memperbanyak bacaan selawat atas Nabi menjadikan dirinya satu tingkatan dengan derajat seorang syekh murabi, guru spiritual.